Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadi Siti Fadila dengan NIM S1S1 19016. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang telah dipelajari. Materi yang pertama yaitu mengenai definisi data mining. Nah, data mining merupakan proses penggalian data untuk menemukan pola-pola penting yang bisa menjadi informasi bermanfaat khususnya bagi pemilik bisnis. Contohnya seperti menemukan pola perilaku konsumen dari kumpulan data konsumen pada periode waktu tertentu. Nah, tujuan penggunaan data mining ini adalah untuk membuat keputusan berdasarkan kumpulan data yang sangat besar. Materi pertama yaitu data processing. Kata data berasal dari bahasa Latin. Ini adalah jamak dari datum atau tapi data biasanya digunakan sebagai istilah tunggal. Datum atau tunggal, data atau jamak. Nah, data adalah kumpulan fakta dari angka-angka. Data merupakan bahasa mentah yang akan diolah oleh komputer. Misalnya, nama siswa, nilai yang diperoleh dalam ujian menunjukkan karyawan atau alamat, jumlah, tarif, angka penjualan, atau apapun yang diinput ke komputer adalah data. Bahkan gambar, foto, gambar, bagan, dan peta dapat diperlakukan sebagai data. Nah, komputer memproses data dan menghasilkan output atau hasil. Kemudian, data proses. Setiap operasi atau serangkaian operasi yang dilakukan pada data, baik dengan cara otomatis maupun tidak, seperti pengumpulan, perekaman, pengaturan, penyimpanan, adaptasi, atau perubahan untuk mengubahnya menjadi informasi yang berguna. Kemudian data numerik. Data yang diproses. Data yang dipresentasikan dalam bentuk angka dikenal sebagai data numerik. Ini termasuk 0 sampai 9 digit. Titik desimal, titik, tambah, atau tanda huruf. Kemudian data karakter. Data string terdiri dari urutan karakter. Karakter dapat berupa abjad, angka atau spasi bahasa Inggris. Ruang yang memisahkan dua kata juga merupakan karakter data. String selanjutnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu data abjad dan data alphanumerik. Kemudian ada kemungkinan bahwa gambar, bagan, dan peta dapat diperlukan sebagai data. Pemindai biasanya digunakan untuk memasukkan jenis data ini. Penggunaan umum dan data ini ditemukan di kartu atau tanda penduduk. Kemudian setelah data dikumpulkan, proses untuk mengubahnya menjadi informasi yang berguna, data diproses lagi dan lagi sampai diperoleh hasil yang akurat. Ini disebut siklus pemrosesan data. Pengolahan data merupakan kegiatan yang sangat penting dan melibatkan perencanaan yang sangat hati-hati. Biasanya kegiatan pengolahan data ini melibatkan 3 kegiatan besar. Yang pertama input, proses, dan output. Kemudian siklus pemrosesan data. Yang pertama yaitu input. Proses di mana data yang dikumpulkan diubah menjadi bentuk yang dapat dipahami oleh komputer. Ini adalah langkah yang sangat penting karena hasil yang dikeluarkan benar sangat tergantung pada data yang dimasukkan. Pada langkah input, aktivitas berikut dapat dilakukan. Yang pertama, verifikasi. Data yang dikumpulkan diverifikasi untuk menentukan apakah sudah benar sesuai kebutuhan. Misalnya, data yang dikumpulkan dari semua BSC siswa yang muncul dalam ujian akhir universitas diverifikasi. Jika terjadi kesalahan dalam data yang dikumpulkan, data diperbaiki atau dikumpulkan kembali. Yang kedua itu pengkodean. Data yang diverifikasi dikodekan atau diubah menjadi bentuk yang dapat dibaca mesin sehingga dapat diproses melalui komputer. Yang ketiga, penyimpanan. Data yang disimpan pada penyimpanan sekunder menjadi file, dan data yang tersimpan pada media penyimpanan akan diberikan kepada program sebagai input atau proses. Yang berikutnya itu siklus pemrosesan data. Istilah pemrosesan ini menunjukkan teknik manipulasi data aktual seperti mengklasifikasikan, menyortir, menghitung, meringkas, dan membandingkan, dan lain-lain yang mengubah data menjadi informasi. Yang pertama, klasifikasi. Data diklasifikasikan ke dalam kelompok dan subkelompok yang berbeda sehingga setiap kelompok atau subkelompok data dapat ditangani secara terpisah. Yang kedua, storing. Data tersebut disusun menjadi satu urutan sehingga dapat diakses dengan sangat cepat seperti dan bila diperlukan. Yang kedua, kalkulasi. Operasi aritmatika dilakukan pada data numerik untuk mendapatkan hasil yang diperlukan. Misalnya nilai total setiap siswa dihitung. Kemudian
data diproses untuk mewakili dalam bentuk ringkasan. Berarti bahwa ringkasan data disiapkan untuk manajemen puncak. Misalnya ringkasan data siswa disiapkan untuk menunjukkan presentase, lulus dan gagal ujian siswa dan lain-lain. Kemudian siklus pemrosesan data yang ketiga, output. Setelah menyelesaikan langkah pemrosesan data, output dihasilkan. Tujuan utama dari pengolahan data adalah untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Sebagian besar output disimpan pada media penyimpanan untuk pengguna nanti. Pada langkah keluaran, kegiatan berikut dapat dilakukan. Yang pertama, retrieval. Output yang disimpan pada media penyimpanan dapat diambil setiap saat. Misalnya hasil siswa disiapkan dan disimpan di disk. Hasil ini dapat diambil bila diperlukan untuk berbagai tujuan. Yang kedua, konversian. Output yang dihasilkan dapat diubah menjadi bentuk yang berbeda, misalnya dapat dipresentasikan ke dalam bentuk grafik. Yang ketiga, komunikasi. Output yang dihasilkan dikirim ke tempat yang berbeda, misalnya ramalan cuaca disiapkan dan dikirimkan berbagai instansi dan surat kabar dan lain-lain di mana diperlukan. Jenis data proses. Nah, yang pertama itu pemrosesan data manual. Nah, metode pemrosesan data ini melibatkan campur tangan manusia. Proses entry data cara manual menyiratkan banyak peluang untuk kesalahan seperti keterlambatan dalam pengambilan data. Karena setiap bidang data harus dimasukkan secara manual, sebanyak kesalahan cetak atau salah ketik operator. Biasanya tenaga kerja yang tinggi dari jumlah tenaga kerja manual yang dibutuhkan. Pemrosesan manual juga menyiratkan biaya tenaga kerja yang lebih tinggi dalam hal pengeluaran untuk peralatan dan persediaan sewa dan lain-lain sebagainya. Kemudian EDP atau pemrosesan data elektronik, istilah yang jarang digunakan untuk apa yang sekarang biasa disebut IS atau layanan atau sistem informasi atau MIS atau layanan atau sistem informasi manajemen adalah pemrosesan data oleh komputer dan programnya di lingkungan yang melibatkan komunikasi elektronik EDP atau berevolusi dari DP atau pengolahan data. Sebuah istilah yang dapat ketika sebagian besar input komputasi secara fisik dimasukkan ke dalam komputer dalam bentuk kartu berlubang atau dalam kartu ATM, RM dan keluaran sebagai kartu berlubang atau laporan kertas. Yang ketiga, real-time processing. Dalam pemrosesan waktu nyata dan yang harus meneruskan proses dan keluaran data. Data harus diproses dalam jangka waktu kecil yang ditentukan. Jika tidak, maka akan menimbulkan masalah bagi sistem. Misalnya ketika nasabah bank menarik sejumlah uang dari rekeningnya, transaksi harus diproses dan saldo rekening diperbarui sesegera mungkin sehingga bank dan nasabah dapat melacak dana. Yang ketiga, batch processing. Dalam kelompok pemrosesan batch, transaksi yang dikumpulkan selama periode waktu dikumpulkan dimasukkan, diproses dan kemudian hasil batch diproduksi. Pemrosesan memerlukan program terpisah untuk input. Proses output adalah cara yang efisien untuk memproses volume data yang tinggi, misalnya sistem pengkajian, sistem ujian, dan sistem penagihan. Kemudian clustering, jika disebut dengan segmen, metode ini digunakan untuk mengidentifikasi kelompok alami dari sebuah kasus yang didasarkan pada sebuah kelompok atribut. Mengelompokkan data yang memiliki kemiripan atribut. Gambar berikut menunjukkan kelompok data pelanggaran sederhana yang berisi dua atribut, yaitu umur dan pendapatan. Kemudian algoritma clustering. Algoritma clustering ini mengelompokkan kelompok data dalam 3 segmen berdasarkan 2 atribut ini. Yang pertama, cluster 1 berisi populasi berusia muda dengan pendapatan rendah. Cluster 2 berisi populasi berusia Algoritma clustering mengelompokkan kelompok data ke dalam 3 segmen berdasarkan kedua atribut ini. Yang pertama, cluster berisi populasi berusia muda dengan pendapatan rendah. Cluster 2 berisi populasi berusia menengah pendapatan tinggi. Cluster 3 berisi populasi berusia tua dengan pendapatan yang relatif rendah. Clustering adalah metode data mining karena tidak ada suatu atribut pun yang digunakan untuk memadu proses pembelajaran, jadi seluruh atribut input diperlukan sama. Kebanyakan algoritma clustering ini membangun sebuah model melalui serangkaian
pengeluaran dan berhenti ketika model tersebut telah memusat atau berkumpul atau batasan dari segmentasi ini telah stabil. Nah, untuk materi ketiga yaitu klasifikasi. Untuk definisinya, terdapat sejumlah rekod atau training set. Setiap rekod terdiri dari sejumlah atribut dan salah satunya adalah atribut kelas atau label. Cari model untuk atribut kelas sebagai fungsi nilai dari atribut lain. Tujuannya, rekod yang belum diketahui kelasnya akan diberi label seakurat mungkin. Untuk mengetahui dan menentukan tingkat akurasi model, maka digunakan test set. Biasanya, dataset akan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama untuk menggunakan model atau training, dan yang kedua sebagai data untuk memvalidasi model tersebut. Yang kedua itu langkah klasifikasi. Yang pertama itu pembangunan model dengan mendeskripsikan kelas yang sudah ditentukan sebelumnya. Yang pertama itu tiap atau sampel diasumsikan masuk dalam salah satu kelas yang ditunjukkan oleh atribut kelas. Tuple atau record yang digunakan untuk membangun model disebut sebagai training set. Model yang dihasilkan bisa berupa rule klasifikasi, decision tree, atau rumus matematika. Langkah klasifikasi yang kedua itu menggunakan model atau untuk klasifikasi objek yang selanjutnya dan yang belum diketahui penghitungan akurasi model. Yang pertama label test set yang sebenarnya dibandingkan dengan hasil pelabelan tes set dari penggunaan model. Tingkat akurasi adalah presentase tes set terklasifikasi dengan benar oleh model. Test set independen terhadap training set. Jika yang tidak, maka kondisi overfitting akan terjadi. Jika akurasi dapat diterima, maka model bisa digunakan untuk mengklasifikasikan data yang labelnya belum diketahui. Contoh tes klasifikasi yang pertama yaitu memprediksi sel tumor jinak atau ganas. Yang kedua mengklasifikasikan transaksi kartu kredit yang sah atau tidak. Yang ketiga mengklasifikasikan struktur poten sebagai alpha, helix, beta, set atau kumparan acak. Yang keempat kategori berita dalam finance, cuaca, hiburan, olahraga, dan lain-lain. Teknik klasifikasi yaitu metode berdasarkan decision tree, metode berdasarkan rule, memory based reasoning, ruler networks, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.